Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengisi kesempatan ini dengan menyampaikan secara singkat analisis, pandangan, dan rekomendasi untuk atau tentang ekonomi Indonesia pasca pandemi. Mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir dan kita bisa semua menata kembali perekonomian kita dan pembangunan di sektor-sektor lainnya. Kita sudah mendapatkan angka-angka ramalan terkini tentang perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini, ya, dengan angka kisaran antara 3,4% hingga 3,9%. Itu angka terkini atau yang diperbaharui oleh lembaga-lembaga internasional, baik yang multilateral maupun lembaga-lembaga swasta. Ya. Dengan perkiraan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 3,4% hingga 3,9% itu, tentu saja prospek ekonomi Indonesia ke depan masih harus menghadapi sejumlah tantangan, ya, karena ini tentu saja akan menimbulkan persoalan di dunia lapangan usaha, dunia lapangan kerja, sumber-sumber pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat, ya. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Strategi apa yang harus diambil oleh Indonesia untuk menghadapi, untuk membangun perekonomian yang bisa tumbuh relatif tinggi dan berkelanjutan. Karena secara potensial Indonesia masih punya banyak keunggulan, ya. Pasarnya yang besar, ya, penduduknya yang lebih dari 270 juta, lokasinya sangat strategis di dalam peta geoekonomi dan geopolitik global, sumber daya alamnya relatif masih tersedia, ya, untuk beberapa jenis komoditas, ya, dan masyarakatnya sudah makin terdidik. Sebetulnya dengan modal itu Indonesia tentu saja bisa tumbuh lebih tinggi kalau saja keadaan ekonomi global relatif baik dan situasi domestik kita juga stabil, kondusif, nyaman, ya, dan secara sosial baik. Maka peluang bagi Indonesia untuk pulih dan meraih angka pertumbuhan yang di atas 5% atau di kisaran 6% itu sangat-sangat terbuka. Pertanyaannya adalah, kenapa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, ya, sejak tahun 90-an akhir rata-rata hanya 4%, ya, bahkan sedikit di bawah 4%. Kalau dihitung secara presisi, angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1998 hingga tahun 2021, ya, itu sekitar 3,98%. Ini tentu saja agak jauh di bawah potensi untuk tumbuh rata-rata yang bisa kita dapatkan.
Inilah yang harus menjadi PR bagi semua, ya pemerintah, pelaku dunia usaha, masyarakat, dan semua komponen-komponen yang lain. Ya, bagaimana supaya kita bisa betul-betul bangkit, kemudian bisa menciptakan angka pertumbuhan setidak-tidaknya rata-rata 5,5% per tahun untuk durasi waktu kurang lebih 20 tahun. Nah, jika itu tercapai, jika itu bisa kita raih, kita wujudkan, insya Allah Indonesia bisa naik kelas, ya, menjadi negara yang settle sebagai negara berpenghasilan menengah. Saat ini kita anggap GDP per kapita, income per kapita penduduk Indonesia kembali turun di bawah 4.000 US dollar, ya, karena pandemik. Ya. Nah, tetapi lagi-lagi secara potensial Indonesia ini sangat-sangat berpeluang, ya, untuk bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar, ya, menjadi salah satu dari kekuatan ekonomi dunia, ya, dengan angka pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun di atas 5% atau di kisaran 5,5%, bahkan 6%. Tapi masalahnya adalah kenapa itu tidak bisa terjadi, ya, selama sekian puluh tahun. Dan menarik juga, penting juga untuk kita bandingkan. Kenapa ada negara yang penduduknya juga besar, sumber daya alamnya tidak lebih kaya dari Indonesia, ya, bisa meraih pertumbuhan rata-rata di atas 6%. Menurut saya ini perlu kita pelajari. Dan dari situ kita perlu melakukan introspeksi, melakukan evaluasi untuk menyusun strategi baru untuk menghindari terulangnya strategi yang salah di masa lalu. Saya mau sebut negara yang mirip, ya, dengan Indonesia dalam hal kekuatan populasi, ya, meskipun dalam sistem politik tidak persis sama atau tidak sama. Yang jelas China misalnya, ya, memang dengan kekuatan penduduknya 1,3 miliar lebih, ya, dan sistem politiknya yang monolitik, sentralistis, ya. Kemudian negara ini berhasil tumbuh, meraih pertumbuhan ekonomi rata-rata 9,5% per tahun. Ini memang sangat-sangat spektakuler. Belum pernah ada dialami oleh negara lain dalam sekian abad. Ya, tapi oke lah. Ada faktor lain, faktor khusus, ya, sistem politik, ya. Tapi di luar itu, tentu saja unsur-unsur kekuatan-kekuatan potensi yang dimiliki relatif sama, ya, dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia. Katakanlah perbandingan yang wajar untuk target atau potensi yang bisa diraih bagi Indonesia ya cukup 6%, ya. Itu sudah sama dengan pencapaian yang dilakukan oleh China yang 9,5% itu, ya. Mengingat ada perbedaan sistem politik, jadi angka 6% kita anggap sudah setara lah dengan prestasi. Kalau itu bisa diraih, itu sudah setara dengan prestasi yang diraih oleh China selama 30 tahun lebih. Nah, ada lagi negara, ya, yang lebih banyak kemiripannya dengan Indonesia, yaitu India. Negara ini populasinya jelas besar, juga sekitar 1,3 miliar penduduk, ya. Tetapi persoalan sosial politiknya mungkin lebih berat dari Indonesia. Katakanlah tantangan sosial, budaya, politiknya ya sama. Tetapi dalam hal cadangan sumber daya alam, Indonesia mungkin lebih baik. Dalam hal posisi geostrategis, Indonesia mungkin lebih baik.
dalam hal tingkat kemajuan ekonomi yang sudah dicapai sebelumnya, Indonesia mungkin lebih baik. Tetapi tadi rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1998 hingga 2020 hanya 3,98% per tahun. Berapa angka rata-rata pertumbuhan ekonomi India? Ya, untuk kurun waktu yang sama, dari tahun 1998 hingga tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan per tahun, pertumbuhan ekonomi India per tahun 6,15%. Ini jelas mengubah banyak hal, memperbaiki banyak hal bagi India. Dan yang lebih penting lagi, India di saat krisis Asia tahun 1997-1998 tidak berhasil digoyah oleh krisis Asia. Berhasil berjalan dengan kokoh di masa itu. Sementara Indonesia memang nasibnya sangat tidak baik ketika itu. Perekonomiannya anjlok dengan minus 13,3%. Nah, itulah yang membuat angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggal dibanding dengan China, apalagi dengan India juga cukup jauh tertinggal. Ya, angka 3,98 dibanding dengan angka 6,15%. Ini perlu dipelajari. Ya. China, bagaimana dia tumbuh spektakuler, ya, dengan pengecualian faktor politiknya. Ya. Kita cari perbandingan-perbandingan atau unsur-unsur yang wajar untuk diperbandingkan. Ya. Kemudian India dengan karakter kependudukan, sosial, politik yang relatif sama, sementara mungkin dalam hal sumber daya alam tidak sekaya Indonesia, mungkin lokasi geoekonomi tidak seunggul Indonesia, tidak seberuntung Indonesia, tetapi bisa meraih angka pertumbuhan di atas 6% rata-rata per tahun. Ini penting untuk dipelajari. Nah, kita bisa tambah satu lagi pelajaran, yaitu dari Vietnam. Penduduk Vietnam atau marketnya ya lumayan besar, hampir 100 juta penduduk. Lokasi ya mungkin juga tidak semewah Indonesia, lokasi geostrategisnya. Sumber daya alam rasanya juga demikian. Tetapi berapa angka pertumbuhan ekonomi rata-rata Vietnam per tahun dari tahun 1998 ke tahun 2020? Ini juga spektakuler. Vietnam adalah salah satu dari 3 negara di dunia dalam waktu 30 tahun terakhir yang meraih pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang spektakuler, yaitu rata-rata 6,22% per tahun. Kembali ke Indonesia, ada apa? Apa yang membuat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4%, bahkan kurang dalam kurun waktu 30 tahun lebih? Ini penting. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana ke depan? Prospek masing-masing negara. Bagaimana prospek Indonesia? Nah, ini juga penting. Ya. Lagi-lagi negara-negara yang prospek pertumbuhan ekonominya baik, bagus di dunia selain China adalah India, Vietnam. Ya. China, India, Vietnam. India diperkirakan akan kembali meraih pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2021 pada angka sekitar 8%. Demikian juga Vietnam diperkirakan kembali akan meraih pertumbuhan ekonomi sekitar 7%. China diperkirakan akan meraih pertumbuhan ekonomi sekitar 8%. Tapi seperti tadi saya kutip ya, dari pembuat proyeksi pertumbuhan ekonomi, Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh antara 3,4 hingga
setinggi-tingginya 3,9% untuk tahun 2021 ini. Lagi-lagi tentu ini menjadi PR, menjadi bahan perenungan semestinya. Kenapa Indonesia tidak bisa bangkit pasca pandemik seperti halnya Vietnam, seperti halnya India, seperti juga China. Nah, saya melihat dari tatanan ekonomi yang terbentuk, struktur ekonomi yang terbentuk ya di masing-masing negara, di mana sumber keunggulan 3 negara yang tadi saya sebut negara yang paling unggul dalam pertumbuhan ekonomi di dunia dalam 30 tahun terakhir, yaitu China, India, dan Vietnam, memiliki atau mendasarkan kekuatan ekonominya pada ekonomi yang berbasis, yang berorientasi pada ekonomi industri. Ekonomi yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekonomi yang berorientasi pada produk-produk industri. Industri kendaraan, industri permesinan, industri barang elektronika dan komputer, dan industri-industri lain termasuk industri kecil. Itulah ya fakta ya, yang menjadi modal kekuatan bagi China, bagi India, bagi Vietnam untuk meraih pertumbuhan jangka panjang atau untuk durasi yang panjang dengan angka yang sangat tinggi, di atas 6%, apalagi China di atas 9% rata-rata ya. Dan itu juga yang membuat Indonesia tidak bisa meraih pertumbuhan sampai 6% rata-rata per tahun. Karena ekonomi Indonesia tidak digerakkan dan tidak menggerakkan sektor industri, sektor yang berorientasi pada nilai tambah, sektor yang menciptakan produk bermuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat di Indonesia, share dari sektor industri terhadap PDB itu terus turun, ya, dari tadinya 27% ya di tahun 2007 ya, turun 26%, mengecil ke 25% dan seterusnya. Terus turun hingga sekarang di bawah 20% terhadap total PDB. Nah, ini berbeda dengan tren yang terjadi di 3 negara yang sukses meraih pertumbuhan jangka panjang yang tinggi tadi. China, India, Vietnam. Di mana sektor industrinya megang peranan minimum 25% terhadap total PDB. Ya. Sehingga itu juga menjadi sumber kekuatan devisa negara-negara yang bersangkutan. Karena penerimaan ekspornya menjadi tinggi dari produk-produk yang bersaing. Kemudian juga terbukti dengan produk industri itu, negara-negara ini berhasil terus meningkatkan pangsa pasarnya di dalam pasar global. Sehingga menjadi sumber peningkatan nilai devisa masing-masing negara, kemudian di dalam negeri menjadi sumber penggerak ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang lain, sumber penciptaan lapangan kerja dalam jumlah yang signifikan, dan tentu saja menjadi fondasi perekonomian untuk terus tumbuh dengan angka yang sangat tinggi dalam arti sekitar 6% atau lebih rata-rata per tahun. Saya ingin tunjukkan ya dari angka tahun 2019, data ekspor industri yang terdiri dari industri mesin, komputer, otomotif dan lain-lain ya.
Berapa nilai ekspor industrinya China di tahun 2019? Mencapai 1.162,4 miliar US dollar. Dengan nilai ekspor sebesar itu, ya China mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai negara eksportir atau penguasa pangsa ekspor terbesar di dunia, ya, menggeser posisi Amerika Serikat, ya, dengan share pasar global mencapai sekitar 12-13%. Nah, demikian juga India, ya. Tentu kita harus lihat dari ukuran peningkatannya, ya. Berapa nilai ekspor produk-produk industri India di tahun 2019 kemarin? India meraih pangsa pasar, mendapatkan nilai ekspor industri sebesar 53,1 miliar US dollar. Wah, memang jauh dibandingkan dengan China, ya. Tetapi ini nanti kita bandingkan dengan Indonesia. Nah, bagaimana dengan Vietnam? Wah, Vietnam jauh lebih besar dibanding dengan India, ya, apalagi nanti dengan Indonesia. Berapa nilai ekspornya Vietnam di tahun 2019 kemarin? Vietnam meraih pasar ekspor senilai 149,7 miliar US dollar, ya. Memang dibanding dengan China relatif kecil, ya. Tetapi saudara-saudara, mari kita bandingkan dengan Indonesia. Ekspor industri Indonesia di tahun 2019 itu hanya 22 miliar US dollar, ya. Bandingkan dengan India yang meraih pangsa pasar senilai 53,1 US dollar, Vietnam hampir 150 miliar US dollar. Oke lah, China terlalu jauh di atas sendiri, ya, yang 1.162,4 miliar US dollar. Tetapi kita lihat di sini, ya, bagaimana posisi Indonesia, ya, dalam hal sektor industri, ekspor industri berkorelasi dengan angka pertumbuhan ekonominya yang rata-rata hanya 4% untuk durasi 30 tahun lamanya, ya. Rata-rata pertumbuhan ekonominya hanya 4% per tahun. India 6,15%, Vietnam 6,22%, oke, China sangat spektakuler 9,5%. Tetapi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, lokasi geografis, potensi pasar yang cukup besar, tentu kita harus mengakui ada yang hilang dalam tata kelola ekonomi kita selama 30 tahun terakhir ini, ya. Sehingga kita tidak bisa meraih pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang rata-rata 6% atau katakan 5,5%. Nah, padahal kalau ingin makmur, kalau ingin kesejahteraan masyarakat itu meningkat secara signifikan, setidak-tidaknya kita harus meraih pertumbuhan 5,5% per tahun. Karena menurut hitungan-hitungan para ekonom, ya, 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menyediakan sekitar 300.000 lapangan kerja, ya. Sehingga seandainya angkatan kerja baru itu bertambah tiap tahun 2 juta orang, maka dengan angka pertumbuhan 5,5%, sebagian besar angkatan kerja baru itu bisa diserap oleh lapangan kerja yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi dengan angka 5,5% itu. Nah, apakah mungkin itu kita raih? Ya, harus mungkin. Ya, bagaimana caranya? Ya, contohnya sudah ada. China, India, Vietnam dengan dorong sektor industri, ya, menghidupkan kembali sektor industri manufaktur, tentu saja dengan memberikan insentif yang tepat, ya, bagi sektor manufaktur.
kemudian ya memberikan dukungan, apakah itu R&D, kemudahan-kemudahan lain dan sebagainya. Itulah jalan ya untuk membangkitkan industri. Nah, tetapi untuk sementara ini prospeknya memang masih belum memberikan harapan karena pertumbuhan industri kita sejak tahun 2013 itu sudah di bawah 5% per tahun. Ya, tepatnya sekitar 4,3% per tahun. Artinya di bawah dari angka pertumbuhan sejak tahun 2013 itu. Nah, kalau angka pertumbuhan industri jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, maka sektor industri itu berarti menahan laju pertumbuhan ekonomi itu. Bukan ikut menggerakkan, bukan ikut menambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu tadi. Maka ke depan, untuk membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 5,5% atau 5,5% saja, sektor industri harus digenjot bisa tumbuh juga sekitar 5,5%. Untuk meraih pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%, sektor industri ini setidak-tidaknya harus tumbuh sekitar 5,5%. Karena dengan multiplier efeknya dia akan menggerakkan sektor yang lain, maka secara agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meraih angka 5,5% atau lebih. Nah, disinilah ya Bapak Ibu saudara-saudara, penting sekali ya membangun kesadaran ya bagi semua stakeholder, terutama stakeholder utama ya, untuk fokus mengerahkan semua sumber daya, kekuatan, potensi untuk kembali menggerakkan sektor industri, melakukan hilirisasi, melakukan reindustrialisasi dengan berbagai tindakan-tindakan strategis. Ini penting diperhatikan oleh lembaga-lembaga tertentu, khususnya Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Keuangan yang punya kewenangan tanggung jawab untuk mengatur insentif disinsentif fiskal, kemudian juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas ya yang harus memastikan rencananya tepat, kemudian Kementerian Teknis yang mengoperasionalkan kebijakan yaitu Kementerian Perindustrian dan beberapa kementerian lain ya harus fokus bersama-sama, berkoordinasi, melakukan konsolidasi untuk membangkitkan industri Indonesia. Kalau kita ingin ekonomi Indonesia bangkit dan tumbuh dengan angka yang rata-rata tinggi untuk 20 tahun ke depan. Sekali lagi, industri. Terima kasih.